Salam Katolik Lovers. Kembali lagi bersama Nuansa Katolik TV. Kali ini kita membahas tentang pohon zaitun Paus Fransiskus dan pohon beringin Presiden Soekarno. Paus Fransiskus dan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, memiliki banyak perbedaan. Namun di antara keduanya terdapat satu kesamaan, yaitu berkomitmen tinggi merawat lingkungan. Paus Fransiskus menyadari bahwa bumi tengah diterpa krisis. Bumi sedang sakit dilanda pemanasan global. Jika tidak melakukan sesuatu, kehidupan di dunia akan seperti di neraka. Memerangi krisis lingkungan. Pada 24 Mei 2015, Paus Fransiskus mengeluarkan sebuah ensiklik bertajuk Laudato Si', istilah dalam bahasa Italia yang berarti puji bagimu. Sebuah surat edaran yang ditujukan kepada segenap uskup, rohaniwan dan umat gereja Katolik, tapi isinya mengajak semua orang di seluruh dunia untuk melakukan aksi global terpadu dan segera bersama-sama demi menjaga dan memastikan kelestarian bumi, rumah kita bersama. Dalam berbagai forum, Paus Fransiskus mengingatkan betapa kritisnya kondisi bumi saat ini. Berbicara pada KTT Iklim yang digelar secara virtual pada Sabtu, 12 Desember 2020, Paus mendesak negara-negara untuk berkontribusi melawan perubahan iklim. Ajakan serupa disampaikan Bapak Suci saat berbicara di depan komunitas internasional di Markas Program Lingkungan dan Habitat PBB di Nairobi, Kenya pada November 2015. Komitmen merawat bumi ditunjukkan Paus Fransiskus tidak sebatas lewat tulisan dan ujaran, tetapi juga melalui tindakan nyata. Di lingkungan Vatikan, berbagai kebijakan telah ia ambil, antara lain mendaur ulang limbah Vatikan yang hingga tahun 2020 telah mencapai 65% dan berupaya agar pada 2023 mencapai 75%, kemudian mencapai nol emisi karbon pada 2050. Seiring dengan itu, Vatikan mengganti semua mobil bermesin bahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik bertenaga air. Demi menjaga lingkungan, Paus Fransiskus telah banyak menanam pohon di Afrika, Amerika Latin, Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Saat mengunjungi Israel, Yordania, dan Palestina pada 24-26 Mei 2014, Paus Fransiskus menyempatkan diri menanam pohon zaitun di Taman Getsemani, Yerusalem, dan rumah kediaman resmi Presiden Israel, Shimon Peres. Sebulan kemudian, pada 8 Juni 2014, Paus mengundang Presiden Israel Shimon Peres, Presiden Palestina Mahmud Abbas, Patriark Ekumenis Bartolomei dari Konstantinopel untuk menanam pohon zaitun di Taman Vatikan. Agenda ini merupakan bagian dari upaya Paus Fransiskus untuk menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina. Dalam rentang waktu 2015 hingga 2018, Bapak Suci telah menanam pohon zaitun di Kenya, Ekuador, Bangladesh, Kolombia, dan Irlandia. Pada 4 Oktober 2019, bertepatan dengan pesta Santo Fransiskus dari Assisi, Paus Fransiskus menanam pohon di Taman Vatikan bersama dengan fungsionaris gereja dan kaum pribumi Amazon. Menanam pohon adalah ajakan untuk memerangi krisis lingkungan, melawan fenomena deforestasi, mengatasi pemanasan global, ungkap Bapak Suci. Sama seperti Paus Fransiskus, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno juga sering menanam pohon semasa hidupnya. Jejak sang proklamator dengan pohon hingga kini masih membekas, mulai dari Tanah Karo di Sumatera sampai Atambua di Pulau Timur hingga Arab Saudi di Jazirah Arab. Kecintaan Soekarno pada pohon berangkat dari masa kecilnya yang dekat dengan alam. Semasa kecil, dia dan teman-temannya suka bila sebuah pohon tumbuh. Dengan daun dari pohon itu
mereka bisa bermain sadu-saduan. Sewaktu menjalani pembuangan di Ende tahun 1934-1938, Soekarno senang merenung di bawah sebuah pohon juga. Pohon itu terletak di tanah lapang yang berjarak sekitar 700 meter dari rumahnya, menghadap Teluk Sabu dan bercabang 5. Di bawah pohon itulah dia menggali nilai-nilai leluhur. 5 cabang pohon itu konon menginspirasi Soekarno mensintesiskan nilai-nilai leluhur ke dalam 5 sila Pancasila. Penduduk menamakan pohon itu sebagai pohon Pancasila. Saat sudah berkuasa, Soekarno menaruh perhatian pada upaya pelestarian hutan dan lingkungan. Hal itu tercermin dalam pidatonya pada Kongres Buruh Kehutanan di Malang, 27 September 1946. 350 tahun kita tidak bernegara. Kita ingin hidup bernegara. Kita berjuang menumpahkan darah untuk hidup. Hidup minta makan, makan minta padi, padi minta hutan. Tidak ada hutan, tidak ada sumber, tidak ada air, ungkap Soekarno kala itu. Di berbagai tempat yang dia kunjungi, Soekarno menanam pohon. Di Brastagi, Sumatera, ketika dia dan beberapa pemimpin republik dibuang saat agresi militer Belanda kedua tahun 1948, dia sempat menanam pohon beringin di pekarangan rumah yang menjadi tempat penahanannya. Pada 1955, ketika naik haji, Soekarno membawa banyak bibit pohon mimba untuk ditanam di Padang Arafah. Pohon-pohon itu menghijaukan padang gersang di kota suci Mekah oleh pemerintah Arab Saudi. Pohon-pohon itu disebut pohon Sukar. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur tahun 1960, Soekarno menanam pohon beringin di kota Atama. Soekarno juga menanam pohon beringin ketika menyambangi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta tahun 1961, bertepatan dengan perayaan lustrum pertama atau Haldi Jadi yang kelima, lembaga pendidikan tinggi Katolik tersebut. Tak hanya di luar, Soekarno juga menanam pohon beringin Istana Negara, Jakarta. Hal serupa ia lakukan ketika berada di Istana Tambak Siring, Bali. Selain menanam pohon, ia juga berkebun. Kecintaan Soekarno terhadap pohon pula yang membuatnya ingin dimakamkan di sebuah tempat yang teduh oleh pepohonan. Dalam wasiatnya, Soekarno mengatakan, "Aku mendambakan bernaung di bawah pohon yang rindang, dikelilingi oleh alam yang indah, di samping sebuah sungai dengan udara segar dan pemandangan bagus. Dan aku ingin rumahku yang terakhir ini terletak di daerah Priangan yang sejuk, bergunung-gunung dan subur, di mana aku pertama kali bertemu dengan petani Martai." Namun, rezim Orde Baru dengan alasan politik tidak memakamkan Soekarno di tempat yang diinginkannya, tapi di Blitar, Jawa Timur. Kebanyakan pohon yang ditanam Soekarno adalah pohon beringin, sementara pohon yang ditanam Paus Fransiskus Pontianak. Kendati berbeda, kedua pohon memiliki simbol yang sama. Pohon beringin dimaknai sebagai sumber kehidupan, kebahagiaan, asal mula kejadian. Selama bertahun-tahun, pohon zaitun telah menjadi simbol kesuburan, kesejahteraan, perdamaian, ketahanan, kekuatan. Pax Christi.